Hai, welcome back to my YouTube channel. Cari tahu apa sih itu rekam medis dan informasi kesehatan, terus prospek kerja dan apa aja yang bakal dipelajarin dalam rekam medis, Kak, gitu kan. Kita langsung aja bahas ke pembahasannya. Oke, lanjut. Yang pertama, RMIK. RMIK adalah rekam medis dan informasi kesehatan. Kira-kira jurusannya akan ngebahas tentang apa nih? Oke, yang pertama, apa sih jurusan rekam medis itu? Jadi, perekam medis atau orang yang akan bekerja di rekam medis adalah orang yang akan menganalisis sistem kesehatan pada salah satu atau suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Terus, rekam medis sendiri apa, Kak? Rekam medis itu adalah dokumen yang berisikan pencatatan riwayat penyakit pasien dari awal pengobatan hingga pasien sembuh. Jadi, rekam medis itu adalah dokumennya, guys. Terus perekam medis adalah orang yang mengurusi dokumen ini. Nah, tahu nggak? Rekam medis bukan hanya sekedar mengurusi dokumen aja, tetapi juga ini satu, mengurusi sistem pencatatan medis di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Para perekam medis ini, dia itu mengurusi sistem pencatatan medis di rumah sakit. Terus kayak suatu tindakan yang diberikan oleh dokter, terus pemeriksaan. Nah, tindakan medis ini itu bakal ditulis di mana? Di rekam medis ini, teman-teman. Terus apa aja nih tugas rekam medis selain itu? Ada lagi nih, mengatur sistem informasi kesehatan. Nah, jangkupannya luas kan ini, sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan itu dikelola oleh rekam medis. Jadi, rekam medis itu, dia itu yang mengatur sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Mulai dari pasiennya sendiri, bagaimana rumah sakit melaporkan hasil identifikasi pasien-pasien yang sakit berapa, itu nanti dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Nah, siapa yang melaporkan? Yaitu adalah petugas medis atau perekam medis dan informasi kesehatan. Oke, lanjut. Terus, apa aja Kak output dari kuliah di jurusan ini? Jadi kalau kalian yang pengen banget buat kuliah di jurusan ini, meskipun aku tahu ya, tidak bisa dipungkirin bahwa rekam medis itu masih belum sepopuler jurusan kesehatan lainnya. Contohnya kayak kedokteran atau keperawatan gitu ya kan. Terus apa aja nih output yang mungkin bisa didapatkan dari jurusan di perkuliahan ini? Yang pertama, ada staf ahli informasi medis. Jadi kita bisa jadi rekam medis di bagian puskesmas, klinik, atau bahkan rumah sakit besar loh teman-teman. Ini kalau kalian yang pengen standar-standar aja nih, ini biasanya tuh gajinya UMR 3-4 juta lah teman-teman. Terus ada PMIK muda sampai madya. Biasanya PMIK yang kayak gini itu tuh suka mendaftar PNS. Jadi PMIK itu bisa jadi PNS teman-teman. Jadi kalau kalian suka banget yang namanya tes-tes kayak gitu, kalian bisa banget nih daftar PNS sehingga memiliki jenjang karir yang menjanjikan nih buat para pencari PNS nih. Biar nanti di hari tua bisa istirahat ya kan. Terus setelah itu ada juga kepala informasi medis. Jadi singkatannya kayak kepala RM gitu ya. Bisa bekerja di rumah sakit dari awal hingga naik jabatan. Jadi biasanya jadi staf ahli informasi medis dulu. Dan naik jabatan, terus jadi kepala RM di salah satu rumah sakit. Tergantung kalian ambilnya rumah sakit ataupun apa. Jadi kalau mau jadi kepala RM, saya rekomendasikan untuk mengambil di rumah sakit yang minimal tipe C. Oke, lanjut. Selanjutnya ada teknisi kesehatan. Nah, ini nih yang sekarang tuh lagi banyak-banyaknya digembor-gemborkan ya, bahwa semuanya itu udah berbasis digital. Semua bidang kesehatan itu harus berbasis digital. Jadi ada teknisi kesehatan, dia tuh bakal menyediakan layanan kesehatan informasi kesehatan basis digital. Jadi, kan sekarang rekam medis sudah mau beralih nih ke bagian digital ya kan? Nah, adanya profesi rekam medis ini juga bisa berkembang nih. Rekam medis sudah nggak bisa manual doang nih. Jadi para tenaga rekam medis sekarang juga harus upgrade ilmu. Jadi teknisi kesehatan di bidang teknologi atau basis digital ini.
Selanjutnya ada peneliti SIK. Nah, ini buat kalian yang suka banget nganalisis nih, kalian bisa jadi peneliti SIK untuk mengembangkan wawasan di bidang rekam medis. Jadi kalian kalau suka banget sama ilmu yang ada di rekam medis, kalian bisa jadi peneliti nih. Contohnya, sistem informasi kesehatan di rumah sakit ini dibandingkan dengan sistem rumah sakit ini. Udah jadi judul jurnal tuh ya. Terus ada lagi, dosen. Ini yang terakhir. Untuk memperluas wawasan dengan mengambil pendidikan master terlebih dahulu. Jadi kalau kalian suka banget yang namanya belajar, terus menambah pengetahuan nih di bidang akademik, kalian bisa jadi dosen. Nah, sebelum jadi dosen, biasanya itu ada penawaran dari masing-masing universitas, seperti kayak jadi asisten lab, terus jadi dosen lab, seperti itu, sebelum menjadi dosen. Nah, biasanya dosen ini minimal adalah master atau S2 ya, teman-teman. Jadi kalian harus menjalankan pendidikan lebih lanjut terlebih dahulu. Nah, kalau yang fresh graduate bisa jadi dosen nggak, Kak? Bisa banget. Nah, biasanya di PTN itu, PTN atau PTS yang ada rekam medisnya, itu tuh dosennya dosen lab. Jadi kalau kalian S1 pengen jadi dosen, nanti bisa jadi dosen lab, teman-teman. Oke, terus selanjutnya kira-kira materinya apa aja nih, Kak, yang bakal dipelajari di rekam medis dan informasi kesehatan ini? Apakah bakal relevan dengan perkembangan zaman kita? Jadi materinya tuh tetap sama, tetap dari dasarnya dulu, tapi ada beberapa pengembangan lebih lanjut. Contohnya, ANFIS. ANFIS dari dulu ada dong, harus ada. Namanya jurusan kesehatan harus ada ANFIS. Ini sebagai tolak ukur di mana para petugas dan tenaga ahli dalam kesehatan bisa mengomunikasikan keadaan pasien. Kan kita bakal memeriksa pasien ya ini ya. Jadi yang diperiksa pasien, ya berarti pasiennya kan manusia. Kita harus tahu nih anatomi fisiologinya, terus patofisiologinya harus tahu juga. Terus yang selanjutnya ada terminologi. Terminologi itu apa sih, Kak? Ini kayaknya asing banget ya nih di para maba-maba nih, calon maba yang mau ngambil rekam medis. Jadi, terminologi dalam rekam medis itu adalah bahasa yang digunakan oleh para tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi suatu anggota tubuh, penyakit, atau bahkan tempat penyakit itu berada. Jadi diklasifikasikan sebagai prefix, root, dan suffix. Prefix adalah tempat, root adalah anatominya, suffix adalah tindakan. Jadi nanti tuh bakal belajar tentang terminologi ini. Untuk apa? Supaya kalau contoh ya, di bagian poli rawat jalan. Kalian di rumah sakit pasti ngasih tentang rawat jalan. Terus di rawat jalan itu udah ada indikasi anamnesa atau diagnosis dari dokter. Nah, diagnosis ini nanti bakal dikirim ke unit rekam medis. Unit rekam medis harus bisa membaca dong apa analisa dari dokter ini. Makanya, untuk bisa membaca analisa dari dokter ini, harus paham yang namanya terminologi medis gitu ya, teman-teman, kurang lebih. Terus selanjutnya ada kodifikasi. Ini adalah satu hal yang sangat penting di rekam medis, yaitu tentang mengkodifikasi penyakit. Ini adalah kamus penyakit. Jadi, di buku ini berisi tentang penyakit, tindakan, dan juga kodenya. Jadi setiap penyakit itu dikode dalam klasifikasi tertentu sehingga dapat tersusun rapi. Ini digunakan sebagai penstandarisasi supaya penyakit dapat distandarkan. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi dari seluruh dunia bisa mengklasifikasikan penyakit sama. Semuanya sama, kodenya sama di seluruh dunia. Terus selanjutnya ada pemrograman. Nah, ini nih yang baru nih. Ini yang baru di rekam medis tahun 2022, yaitu adalah pemrograman. Pemrograman di rekam medis itu berfokus kepada unit atau sistem pendaftaran, terus kayak pelaporan dan memanajemen semua hal yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan pasien. Jadi mulai dari pendaftaran hingga pasien keluar semuanya itu bakal dipindah ke basis digital. Kodifikasi juga bakal pindah ke basis digital juga, tapi masih dalam proses nih gitu. Terus setelah pemrograman bakal ada juga analisis SIK.
sistem informasi kesehatan. Nah, kalau kan tadi udah diprogram kan, jadi karena paling baru ini adalah pemrograman, nanti bakal dianalisis sistem informasi kesehatannya. Jadi sekarang itu ada dua materi yang baru, yang beda dari sebelumnya, yaitu adalah pemrograman dan analisis SIK. Jadi gitu, itu adalah materi-materi yang bakal dipelajari kira-kira kalau kalian mau masuk ke rekam medis dan informasi kesehatan. Kira-kira sampai sini udah mulai tertarik belum nih? Ini prospek kerjanya bener-bener mantep banget nih. Selain kalian bisa tahu anatomi fisiologi, dari sisi kesehatan dapat, dari sisi teknologi dapat, dari sisi akademik dapat nih analisis nih. Gimana? Masih mau mempertimbangkan rekam medis untuk menjadi salah satu pilihan jurusan kalian? Terus mana nih PTN atau PTS yang kira-kira ada rekam medisnya? Selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya ya. Oke, jangan lupa like kalau Anda suka, dislike kalau tidak suka. Sekian dari aku, terima kasih.